Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Takmir Masjid Al-Mustaghfirin, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah subuh ceria. Wah, subuh ceria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang ceria ini, pagi yang indah ini, semoga hati kita juga ceria dan indah. Yang senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di Masjid Al-Mustaghfirin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita menjadi amal kebaikan. Amin. Salatan wa salaman. Semoga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa silaturahim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita, ta'lim kita, kajian kita membawa berkah dan maslahah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebetulnya jadwalnya kemarin dari Pak Gunarto ya, minggu kemarin, karena ada kesibukan dan lain sebagainya baru bisa hari ini. Ini sebetulnya juga susah mengatur waktu. Wah, ini saya malam baru pulang dari Jakarta, langsung ke sini lah malamnya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu mudah waspada terhadap godaan setan. Nah, itu aja, mudah aja lah. Waspada dengan godaan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi sebelum menuju ke sana, saya akan menyampaikan historis makhluk ciptaan Allah. Bapak Ibu, Allah itu menciptakan 3 makhluk. Yang pertama adalah al-malaikah, yang kedua adalah al-iblis atau jin, yang ketiga adalah manusia. 3 ciptaan Allah ini bahan bakunya berbeda, fasilitasnya juga berbeda, fungsinya juga berbeda. Malaikat dicipta Allah itu dari nur. Nur itu apa Bapak Ibu? Cahaya. Bukan Nur Sikin. Ya, Nur Supardi. Nur Giarto. Nur itu adalah cahaya. Diberi fasilitas Allah adalah al-aqlu.
Kalau Imam Ibnu Katsir itu mengatakan al-aqlu fit ta'ah. Makhluk Allah yang paling taat itu adalah al-malaikah. Konotasinya ketika manusia itu berbuat baik, maka selalu dibisiki oleh al-malaikah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah al-iblis atau jin. Dibuat Allah dari api. Diberi fasilitas Allah yaitu adalah an-nafsu. Kalau Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan an-nafsu fil inkar. Makhluk Allah yang namanya iblis, yang namanya jin, ini adalah makhluk yang paling ingkar kepada Allah. Makhluk yang paling ngeyel. Makhluk yang selalu akan berbuat kejahatan. Itu namanya iblis. Yang ketiga adalah manusia. Ini Bapak Ibu. Manusia itu adalah dibuat Allah dari tanah. Ad-din. Diberi fasilitas Allah adalah akal dan nafsu. Yang namanya manusia, apa yang dimiliki oleh malaikat, manusia punya. Apa yang dimiliki oleh iblis, manusia punya. Jadi manusia adalah setengah iblis. Jadi kita itu setengah iblis, setengah malaikat. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara tiga makhluk ini. Sehingga apa? Sehingga terkadang manusia itu bisa bersifat seperti malaikat, selalu berbuat kebaikan, dan juga bersifat seperti iblis. Wahai iblis-iblis gitu kan. Jadi itulah kadang-kadang manusia itu ingin berbuat baik. Tapi saya katakan begini, kalau manusia berbuat baik terus itu malah aneh. Berbuat jahat terus itu ya aneh. Yo kadang apik, kadang elek. Tapi nak elek terus, iki kudu dipresakno. Tapi nak apik terus, iki kudu diterusno. Ora dipresakake lho Pak ya. Nah di masjid terus kok kayak di masjid terus kan dipresakno gitu kan. Diterusno. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan semuanya datang ke Masjid Al-Mustaghfirin subuh awake dhewe iki jam 4 kurang. Ya toh Bapak Ibu. Kuwi kalau enggak ada al-malaikah di dalam hati kita, ora teko. Yakin kuwi. Apa mana saya? Kalau enggak ada al-malaikah anaknya ajin al-iblis as-syaithanir rajim, itu malas. Maka apa? Inilah manusia. Bagaimana kita selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sekarang saya akan identifikasi Bapak Ibu. Apa to perbedaane setan, iblis, lan jin? Wah, iya wis ben ngene-ngene ana ora setane. Ana ora iblise karo jin. Ini saya lihatkan. Selama ini kan kita kan kenal ini. Ana setan, ana gendruwo, ana glundung pringis, ana pocong, ana kuntilanak, ana wewe, ana mame gombel, wis macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat. Setan, iblis, dan jin ini merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang tidak kasat mata. Makanya paling penak sing jenengane wong kuwi nyalahke iblis, nyalahke setan, nyalahke jin, sebab sing ora ketara mata. Coba saya buka dalam kitab Tauhidul Audillah. Kata setan, ini loh Bapak Ibu, ini perhatikan. Kata setan itu dari bahasa syatona, yang artinya adalah jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat Allah, itu namanya syatona.
Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Ini loh Bapak Ibu. Jadi setan itu apa? Sebenarnya merupakan kata sifat dan tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan ini koyo ngene iki lho, enggak ada. Setan ini rupane kaya niku ora ono. Itu mung kata sifat dan tidak berbentuk dari asal sesuatu. Maka apa? Setan itu juga menjadi sebutan bagi bangsa jin atau manusia. Maka kalau panjenengan marah kadang-kadang oh yo setan gitu kan. Nah, sebetulnya setan itu adalah sebuah sifat. Manusia, jin yang bersifat durhaka adalah setan. Demikian pula umat manusia apabila ia memiliki sifat durhaka, maka dia memiliki sifat setan. Ini loh Pak. Jadi orang-orang setan ini kaya apa bentuknya? Setan itu adalah sebuah sifat kedurhakaan yang dimiliki oleh jin, yang dimiliki oleh manusia. Maka apa? Maka kata setan itu bisa masuk kepada jin, bisa masuk kepada manusia. Karena apa? Sifat kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman. Sinten sing iso maos? Wa kadzalika ja'alna likulli. Ayo sapa ayo. Tak hadiah umroh. Ketemu ning Jeddah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun syayatin al-insi wal jinni. Ini loh. Yuhyi ba'duhum ila ba'din zuhruf al-fal hurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Apa artinya Ustaz? Ini Bapak Ibu. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ini loh. Jadi Allah ciptakan itu musuh-musuhnya nabi itu setan-setan dari jenis manusia, dari jenis jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau manusia itu senengane berbuat durhaka, ngompor-ngompori sing ora apik, sing perbuatane koyok setan, berarti dia seperti setan. Itu mempunyai sifat seperti setan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ini loh itu. Ini sebetulnya. Jadi setan itu bisa masuk kepada manusia, juga bisa masuk kepada jin. Nih, saya lihat sekarang. Sekarang yang kedua adalah iblis. Nah, ini. Iblis itu apa, Ustadz? Adapun yang dimaksud dengan iblis itu merujuk pada salah satu jin. Nih, iblis itu merujuk pada salah satu jin. Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin yang bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Apa? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jinni. Nah ini loh. Ini loh Bapak Ibu ingat. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka. Kecuali iblis. Iblis itu dia adalah dari golongan jin. Ini loh apa mengatakan. Apa? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Allah. Itulah iblis. Bisa dikatakan bahwa iblis ialah oknum berjenis jin. Ini loh. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah. Kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintah untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ini loh Bapak Ibu. Ben panjenengan paham. Ini rodok berpikir gitu loh, rodok berpikir. Ya, ben rodok berpikir sithik. Daripada saya ngaji terus sing lucu-lucu gitu kan, wis ben rodok berpikir sithik. Artinya apa itu? Sekarang apa itu jin? Nah, Bapak Ibu dilihat ini. Makna jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyalanya api. Ar-Rahman. Maka saya buka dalam kitab Al-Kaukabu Al-Ajud menerangkan bahwa jin ini memiliki zat yang halus, dapat berubah-ubah bentuk. Sebagian dari jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Ada yang taat dan ada yang durhaka. Nah ini loh Bu. Perhatikan. Jin itu juga ada yang beriman. Ada pula yang durhaka. Sama seperti manusia. Manusia itu juga ada yang beriman. Ada pula yang durhaka. Jadi ketika jin itu durhaka, maka disifati seperti setan. Manusia yang durhaka, maka sifati seperti setan. Ini loh Bapak Ibu. Ini Allah alam ya. Saya mengambil dari berbagai sumber karena saya belum pernah mendelok. Ngerti Bapak Ibu mendelok? Ya, mendelok jin kaya apa gitu ya. Apa jin kaya ngene iki yo, ya ora dong kula niku iki. Sesuk kita ndelok bareng-bareng ya. Maka apa? Ini Bapak Ibu. Menyebutkan bahwa bangsa jin itu memiliki kesamaan dengan manusia. Yaitu sama-sama memiliki akal. Ini ada pendapat, ada memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya dalam Al-Quran itu ada khusus surah yang menceritakan tentang surat jin. Kalau nggak percaya buka saja dalam Al-Quran. Maka apa Allah mengatakan dalam surah Ad-Dariyah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah itu nggawe jin kalau menungso itu mereka agar mengabdi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jin yang durhaka, ada manusia yang durhaka. Ada jin yang beriman, ada manusia yang beriman. Ini loh Bapak Ibu. Ini kita lihat. Akan tetapi, bangsa jin dan manusia dalam berbagai hal memiliki perbedaan yang sangat signifikan.
Salah satu perbedaan yang mendasari yaitu adalah terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin sebab keberadaannya tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Bapak Ibu. Jadi kalau ada makhluk Allah itu kok jin itu bisa berbentuk apa-apa. Iso menyerupai kita, bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai apa saja, itu namanya jin, bukan setan. Manusia juga sama. Iso menyerupai seperti manusia, iso menyerupai seperti jin atau setan. Maka kejadiannya ketika manusia durhaka kepada Allah, dia bias dari aturan Allah, berarti dia mempunyai sifat seperti setan. Ini kita paham. Maka kalau di Indonesia kan ono gendruwo, glundung pringis, ono mak lampir, ono iki ning Indonesia. Ning Malaysia beda mana, Bu? Terus ning Amerika kono ya beda mana iki? Setan-setan iki beda medo, Bu. Iya. Ning Malaysia iki, maaf ya, Bu. Ning Malaysia iki nek ning kene gendruwo kono iki jenengane rongrong atau apa itu? Gede dhuwur tapi abang. Lah nek kene gede dhuwur ireng, ha iki lho bedane. Jadi nek di Indonesia gede dhuwur ireng itu jenengane gendruwo, nek ning kono gede dhuwur abang. Ning Amerika utawa ning kono iki ora ana gendruwonane vampir. Iki sing jenenge diilustrasikan sendiri oleh sutradara. Gitu, Bu? Iya, itu karena no film itu loh. Beranak dalam kubur, wah gitu kan? Wah itu. Terus apalagi? Apalagi, Bu? Si manis jembatan Ancol, gitu. Pocong Nyi Roro Kidul, gitu. Suster ngingsot, gitu. Takmir ngingsot, gitu. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang diciptakan, imajinasinya adalah manusia. Ya, dan itu nggak ada gambaran di Al-Quran dan hadis rano. Minal gendruwu rano, minal pocongi nggak ada. Ya toh, anaknya itu adalah minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul pocong ora ono. Wa ma khalaqtul gendruwo ora ono. Wa ma khalaqtul gendruwo wal insi ora ono. Onone adalah jin dan manusia. Nah, sekarang ini biar kita paham saja lah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna secara fasilitas dan kualitas. Kita bisa buka surah At-Tin ayat 4 misalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka apa? Kesempurnaan manusia itu melebihi dari kesempurnaan makhluk Allah. Jadi kita itu enggak ikhlas ketika kita disamakan dengan jin. Kita enggak ikhlas ketika disamakan dengan makhluk Allah yang ada di Gembira Luko kabeh. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena fitrah manusia itu adalah ahsani taqwim. Makhluk yang sebaik-baiknya bentuk yang Allah ciptakan dari malaikat dan dari jin atau iblis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus di pandangan ini, ya kan? Iblis, setan, jin, manusia. Sekarang saya sampaikan ini. Proses perjalanan pembangkangan iblis. Ini kenapa iblis itu kok jadi musuhnya manusia? Kenapa iblis itu kok berdendam sekali dengan kita? Agar kita itu mengikuti jejaknya dia. Ini loh Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang. Kenapa manusia dan jin, iblis itu tidak bisa melihat? Kenapa? Allah mengatakan gini, bainahuma barzakhun la yabghiyan.
Di antara keduanya itu ada dinding yang memisahkan. Jadi loh Bu, ada dinding yang memisahkan antara kita dengan jin, dengan iblis. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi. Hei, iblis kira ndi? Aku harap belonjo, ayo cerono. Ora iso. Karena apa? Ada barzah yang memisahkan antara dia dengan kita. Tapi Allah juga mengatakan, kamu bisa masuk ke sana dan dia bisa masuk ke sini dengan apa? Illa bisultan. Dengan apa? Kekuatan, dengan sultan, dengan pengetahuan. Ini loh Bapak Ibu. Ilmunya Allah ada di situ. Bagaimana kita bisa masuk ke sana dan dia bisa masuk ke sini? Inilah namanya barzahun la yabghiyah. Oke lah, kita masuk ke sini. Mengawali Adam diciptakan Allah. Telah terjadi pergolakan antara kehendak Allah dan pembangkangan iblis. Bukan setan loh ya yang bangkang, tapi iblis. Tidak ada Allah mengatakan minal iblisi, tidak minal syetoni, tapi iblis. Setan itu kata sifat atau sesuatu yang tidak terbentuk dan itu adalah oknum dari jin atau dari manusia. Di mana iblis adalah hamba Allah yang pertama kali menyatakan dirinya untuk mengadakan penolakan terhadap perintah Allah, yaitu menolak untuk sujud menghormat kepada Adam. Kan begitu. Gimana misalnya? Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah gitu. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah perintah kepada malaikat, qulna lil malaikati isjudu li adama. Malaikat, sujud kamu kepada Adam. Fasajadu. Dan Allah mengatakan adalah illa iblis, kecuali iblis. Allah tidak mengatakan illa syaiton, tidak. Ilal jin, tidak. Tapi iblis. Terus apa yang dikatakan? Karena dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Lam yakun minasyajidin. Alasan iblis apa? Nah ini loh. Alasannya apa? Qala ma mana'aka illa asjuda in amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu iblis? Iblis menjawab, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini iblis mengatakan begini, saya lebih baik daripada Adam, Tuhan. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia ciptakan dari tanah. Itu loh. Ini alasan iblis. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Padahal itu diperintah oleh Allah. Dia merasa bahwa khalaqtani qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, bahwa dirinya lebih kualitas bahan pembuatannya dibanding dengan Adam. Iblis merasa dirinya dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Selanjutnya apa? Murka Allah. Ini mulai terjadi. Apa? Al-A'raf ayat 13. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas saghirin. Ini loh. Turunlah kamu dari surga itu. Karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, ukhruj. Ini kata Allah, diusir dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina atau orang yang sesat. Terus apa? Permintaan iblis ketika kita diusir oleh Allah. Pernyataan iblis membuat murka Allah dengan apa mengatakan? Dia bilang begini,
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, "Oke." Itu jawabannya. "Oke Tuhan, oke Allah. Tapi berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Maksudnya apa? Jangan saya dan anak cucu saya, iblis, dimatikan sampai hari kiamat. Sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Ini loh Bapak Ibu. Jadi iblis itu beranak pinak, tidak pernah mati. Iblis itu beranak pinak, orang tahu mati. Matinya besok ketika yaumi yub'atsun. Ketika hari pembangkitan. Jadi ini ngono kuwi akeh nih golongan-golongan iblis-iblis iki lho. Ya, mungkin jin barang yo lagi ngaji ngundang kiai sopo, Kiai Al Mukarram Al Jin gitu, mungkin nggak ngerti kita kan. Tapi selama saya jadi ustadz itu juga belum pernah diundang. Ustadz besok ngisi pengajian di mana gitu. Dengan siapa? Audiensinya para jin-jin. Wah, belum pernah. Karena apa? Karena itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Mereka dan kita ada dinding yang memisahkan. Makanya Bapak Ibu, inilah ketika iblis diusir oleh Allah, maka dia meminta kepada Allah begitu. Terus apa? Komitmen iblis begini. Iblis menyatakan dirinya dengan memproklamirkan untuk selalu mempengaruhi dan mengajak Adam dan anak cucunya agar mengikuti jejak-jejaknya sampai pada hari kiamat. Ini apa janji iblis begini? Dalam surah Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau Allah telah menghukum aku saya sesat, ini iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini Bapak Ibu. Maka apa? Ketika Allah bilang kepada Adam, Allah bilang begini, "Hei Adam, kamu di surga silahkan nikmati fasilitas yang ada di surga. Silahkan Adam, apa saja kamu nikmati. Tapi satu, jangan pernah kau mendekatinya." Apa? Yaitu adalah buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau mendekati pohon itu, buah itu. Nah ini menjadi cegelongan oleh ini menjadi clue-nya iblis itu untuk menggoda Adam. Agar Adam juga diusir oleh Allah. Apa? Ketika Allah berfirman begini, iblis mendekati Adam. Ini bahasa kita ini. Adam, kalau bukan besti orang tak ngerti lho ya. Ya itu iblis itu. Iki nara konco kentel aku ora teko ning kene iki lho Dam. Ngono. Piye iblis? Kowe ngerti ra? Kenapa Allah itu melarang kamu makan buah itu? Orang ngerti. Kowe ngerti ra? Kenapa Allah melarang itu? Karena apa? Itu namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Jadi Allah itu tidak menghendaki kowe kekal yang surga. Lagi iblis. Merayu tau nek tau. Jadi kan pikirannya Adam terus putar-putar. Apa? Padahal sudah kenikmatan yang Adam miliki di surga. Tapi apa? Imannya Adam tetap ora. Wah gitu. Ora. Wah aku ora iso. Pokoknya perintah Allah titik, saya tidak mau. Iblis mau tak pikir nih. Wah, ngel Adam ternyata. Ya wis, pikiran yang ini. Dam, tak kandani Dam. Aku ki nara sayang karo kowe ora tak kandani tenan. Aku ki karena bestimu aku ngono. Iki tenan ki, wis aku ben diusir ning surga ora apa-apa. Wis kowe sing penting kekal ning kene. Iki lho setan iki ngono ki carane. Lah piye? Allah itu kan perintahe wala taqraba hadhihi sajarah. Ojo mendekati pohon kuwi. Jadi kowe ora usah kangelan mendekati piye?
nak tak pekno. Ngono lho. Pinter to iblis iku. Nak tak pekno. Jadi kowe wis ning kene wae ora sarono. Ora, Adam tetep ora. Krungu Hawa. Bojone Adam ki krungu, kitik-kitik. Mas, bener lho katane iblis kuwi. Ah ngono kuwi. Iki lho, Hawa ki. Bener lho katane iblis. Kan awake dhewe ora ngepek dhewe, tidak memetik sendiri. Ben setan wae, ben iblis wae sing metik. Awake dhewe ning kene. Kan Allah perintahnya wala taqrabah hadi sajarah, Mas. Ngono ki lho. Iki wedok iki ngono ki lho. Padahal terus dadi goyang iki hatine. Ora iki lho. Wah iki. Wis to Mas, ora apa-apa. Aku selalu padamu. Wah, wis ngono niku. Akhirnya apa? Adam terus gini, ya wis Iblis, ora apa-apa wis. Yang penting aku ora metik yo. Wis aku wae, aku bestimu soalnya. Wis ora kanca dhewe ora kaya ngene iki aku. Iblis iki ngene iki lho. Iki lho, setan-setan kaya ngono kadang-kadang kan pinter banget tuh. Padahal nek kono duwe rencana sing elek ngono. Akhirnya apa? Akhirnya yo wis, Dam. Piye tak pekno tenan? Wis ora apa-apa. Yo aku siji yo. Adam muni, aku siji yo Iblis. Yo. Bojone Hawa, aku loro Dam, aku loro yo Iblis, ngono lho. Akhirnya yes oke. Kowe siji, Hawa loro, yes, tak pekno. Akhirnya apa? Akhirnya iblis mendatangilah pohon itu dan memetiklah pohon khuldi buah khuldi itu 3. Dikasihkanlah ke Adam 1, dikasihkanlah kepada Hawa 2. Dan ketika dia memakan, Allah murka. Disitulah sebetulnya pertama kali iblis menjermuskan Adam. Tidak hanya itu, Adam sudah terjerumus, dia sudah berjanji, saya tidak akan menjerumuskan kamu tok Adam, tapi anak cucumu Adam. Ini loh Bapak Ibu. Kita anak cucu iblis apa Adam Bapak Ibu? Adam. Berarti kalau anak cucu iblis, bestie kali iblis. Nah, apa yang disampaikan iblis? Ini Bapak Ibu. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ini loh janji iblis ini kepada Allah. Apa? Kemudian saya iblis akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat kepadamu Allah. Ini loh iblis. Maka apa? Ini saya tafsirkan dari tafsirnya Ibnu Abbas. Dan juga tafsirnya Ibnu Katsir. Apa Bapak Ibu? Ada 4 langkah setan untuk menggoda manusia. Apa yang pertama? Dalam surah Al-A'raf tadi, Allah mengatakan, mim baini aidihim. Setan iblis akan menggoda manusia dari arah depan. Mim baini aidihim. Iblis akan berusaha melemahkan pada manusia terkait aspek keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada surga dan neraka hari kiamat. Ini loh Bapak Ibu. Maka terkadang awake dhewe dalam hati kita, dalam perasaan kita, kadang-kadang pernah ragu tentang masalah ini. Allah ki piye to? Aku ki yo salat, aku ki yo zakat, aku ki yo kaji, aku ki yo umroh, aku ki yo sedekah, kabeh. Tapi kok aku diparingi musibah terus? Aku kok dongaku ora tahu diijabah oleh Allah. Ini loh, aspek keimanannya akan turun. Bapak Ibu. Kurangku ki apa? Nah, ini loh. Tersulone awake dhewe kadang-kadang begitu. Ya kan? Ini adalah aspek mimbaini aidihim yuwaswisu fi sudurin nas, dimasukkan dalam hati manusia keraguan antara keimanan
kepada Allah, surga dan nerakanya Allah dan hari kiamat, itu akan ragu dalam diri kita. Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu, janganlah kita akan tergoyah dengan seperti ini. Yakin kalau kita sudah iman kepada Allah, jangan sekali-kali kita mengaminggu dan melihat selain Allah. Katakanlah Allahus Somad, Allah tempat bergantung kita. Bukan iblis atau jin yang tempat bergantung kita. Maka kalau panjenengan datang ke paranormal, terus percaya karo paranormal, berarti gue keblinger. Para itu tidak, normal itu normal. Berarti tidak. Wong sing teko ning paranormal berarti PKK BGT. Terus Bu, PKK BGT. Pekok banget. Iya, para itu tidak, normal itu normal. Berarti orang normal. Berarti kalau jenengan tambah ning kono berarti tambah orang normal. Apa maneh terus nggih. Nggih. Wah, enggak. Itu namanya membaini aidihim. Keyakinan kita tergoyahkan dengan itu. Yang kedua, wamin khalfihim. Dan setan iblis akan mempengaruhi manusia untuk menjadi pencinta dunia meninggalkan akhirat. Abdul Butul, budak perut. Abdul Syahwat, budaknya syahwat. Bapak Ibu, Masya Allah. Ini bisa mengalahkan semua. Ini bisa mengalahkan semua Bapak Ibu. Ini tidak cuman kiai, ustadz, pejabat, semuanya akan digoda dengan masalah syahwat. Baik itu syahwat terhadap harta, syahwat terhadap manusia wanita, syahwat terhadap tahta. Itu pasti. Itu loh Bapak Ibu. Maka ketika orang saling membunuh karena harta, itu mesti terjadi. Saling membunuh karena tahta, sering terjadi. Saling membunuh karena wanita, sering terjadi. Karena apa? Setan janjinya, iblis janjinya, wa min khalfihim, akan menggoda dari arah belakang bagaimana dia mencintai syahwat. Ya, mencintai syahwat. Na'udzubillahi min. Tekan jam piro Pak iki, Pak? Pun rampung nggih? Alhamdulillah. Wis rampung mawon. Wis nggih, pun nggih. Wis, ana sing arep takon? Ora ana. Alhamdulillah. Sesuk disambungne. Ya, kula ngerti nek wis 40 menit ya. Siji akeh, ya sing rampung wae. Nggih, terakhir kuwi. Terima kasih. Ya. Sesuk disambung maneh, saya ngerti wis do gelisah ngono iki arep ning pasar gitu. Setane wis nguncung-nguncung procel gitu. Nggih, ngaten kemawon. Ada yang mau bertanya, oh, Ibu? Mboten wonten. Alhamdulillah. Nggih, cekap nggih, besok kita sambung kembali. Saya yakin ibu-ibu mau aktivitas yang lain, bapak-bapak mau aktivitas yang lain. Kalau ini adalah kajian betul sebetulnya ya. Kajian betul yang panjenengan yang perlu kita tingkatkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing arep mulih lungguh sik, ndonga sik tak dongake. Sing mulih engko ora dadi berkah. Ayo. Wis, ngono nggih to? Nah, kuwi sing digawa iki ora dadi berkah kok dadi penyakit. Ayo, enak wedi tenan kuwi, ya. Ayo, doa dulu, bismillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kehidupan kepada kita. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit, diberikan kelonggaran, diberikan keberkahan hidup kita, diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqsudana ya Allah. Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana wa salatana wa amalana wa qiraatul qur'anina qawluhum ibadatul khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrana ya Allah wasabbit iqmanana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Kang kemat kejegluk meja menawi lepat nyuwun ngapura. Pulut nempel cemara menawi luput nyuwun ngapura. Buah duku, buah durian, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buahan. Nggih. Wabil hidayah taufik fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.